Baik, saya Debiana Wijuwolo dengan NIM 1803030004, kelas Sosiologi A semester 6. Dalam video ini saya akan mereview satu buku mata kuliah Sosiologi Politik dengan judul Ketidakresmiannya Intervensi Kemanusiaan di Dunia Politik, Penilaian Dampaknya Terhadap Masyarakat Internasional. Teori masyarakat internasional, dasar solidarisme dan pluralisme, struktur internasional dan asumsi normatif. Entitas dasar dari struktur internasional adalah negara. Serikat dapat didefinisikan sebagai tubuh yang memiliki supremasi tentang semua individu dan entitas di dalam wilayah mereka dan yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara-negara lain. Yang berikut, negara solidarisme pluralisme. Solidarisme mengakui tidak hanya hukum positif yang dibuat oleh negara tersebut, tetapi juga hukum alam, di mana hukum alam sebagai sumber hukum internasional. Bagi para pluralis, hukum internasional semata-mata itu didasarkan pada hukum positif yang ditetapkan antara kedua negara tersebut. Yang berikut, dasar-dasar teoritis debat HI. Perdebatan tentang intervensi kemanusiaan tidak direduksi menjadi sekolah bahasa Inggris sendiri, namun banyak argumen yang dipertukarkan antara kedua sisi debat HI tersebut dengan pendekatan progresif dan pendekatan skeptis, di mana tertanam di sekolah bahasa Inggris dan wacana antara solidaris dan pluralis. Debat intervensi kemanusiaan. Grotius dan ahli warisnya, kontributor utama ke debat HI pada tahun 1999 terkait dengan antar pusat kemanusiaan. HI tidak sah di Wonosobo. Dan pada tahun 2000 adalah tahun yang paling sukses karya berpengaruh dalam debat, di mana perhatian dalam masyarakat internasional, serta jawaban pluralis atas solidarisnya klaim, yaitu perjanjian global, mana perilaku manusia di berbagai dunia. Namun pada tahun 2001, laporan Komisi Internasional tetap tentang intervensi dan negara kedaulatan telah diterbitkan dan memperkenalkan konsep, di mana konsep itu tanggung jawab kepada lindungi dan terlindung. Yang berikut, adaptasi R2P oleh masyarakat internasional. Pada tahun 2005 membawa kemajuan yang signifikan dalam pengembangan R2P dari sebuah konsep menjadi norma dengan adaptasinya di KTT Dunia PBB. Sebold dan Morris mengklaim bahwa KTT Dunia PBB tahun 2005 itu didukung dengan konsep R2P, dan Weiss, Direktur Riset ICIS, menyebutkan hasil KTT sebagai berkah dari R2P. Dia memutuskan bahwa itu telah memecahkan rekor kecepatan di normatif internasional. Yang berikut adalah kondisi saat ini dan masa depan R2P. R2P adalah norma yang diperebutkan namun ditetapkan. Ini adalah kondisi asli ICIS saat ini. Konsep setelah UNGA memaksanya kembali ke keadaan debat HI. Wawasan tentang kontribusi akademis saat ini menunjukkan satu masalah utama. Meski beberapa penulisan menyatakan bahwa R2P 2005 masih diperebutkan, signifikan bagian dari debat HI dari debat HI akademik dan seharusnya netral masih mengacu pada debat asli ICIS saat menjelaskan kondisi R2P saat ini. Yang berikut, dasar dari debat HI hingga debat R2P. Pertama, debat akademik tersebut mempersempit aspek dari debat asli lebar HI. Ketika suatu menyempit, maka sesuatu yang lain itu ditinggalkan. Aspek debat HI yang ditinggalkan terutama banyak kritik mengenai kemungkinan
hak untuk HI. Masalah kedua adalah penggunaan R2P yang umumnya tidak berbeda. Banyak pakar tidak jelas apakah mereka meriset tentang aturan R2P setelah tahun 2005 atau konsep R2P asli pada tahun 2021. Tugas utama debat R2P adalah menganalisis keadaan norma atau debat ontologis untuk integrasi penuh dari konsep R2P asli. Yang berikut, Perang Saudara Liberia, intervensi Unclos tahun 1990. Orang yang mungkin berasumsi bahwa akhir Perang Dunia memberikan fajar baru bagi penegakan hak asasi manusia di Afrika juga. Namun, ketakutan besar yang terkemuka yang baru Amerika Serikat terlibat di Semenanjung Arab setelah Irak menyerang dan menaklukkan tetangganya Kuwait. Afrika jauh kurang penting dibandingkan Kuwait yang kaya minyak dan kekuatan internasional lainnya untuk pelaksanaan operasi penegasan perdamaian tidak tersedia. Berikut teori dampak konkret debat solidarisme pluralisme tentang HI. Terima dampak sebagai fundamental untuk operasionalisasi, di mana teori dampak pertama yang disajikan adalah kaskade peluruhan nilai. Di sini saya berpendapat bahwa kemungkinan dampak dari intervensi kemanusiaan yang tidak sah pada masyarakat internasional, yaitu dimulai dengan dua rute atau yang dapat dihubungkan. Pertama, satu, file jalan lain untuk ikut serta dengan kekuatan besar atau regional, dan dalam rangka yang pertama B, amendment ini akan mengarah pada langkah kedua untuk meningkatkan pengalihan di antara negara-negara, kemunculan ketidakstabilan dan juga aturan hukum yang melemah. Intervensi kemanusiaan dalam sejarah kontemporer yaitu pada tahun 1946 sampai 2005. Dan yang pertama yaitu krisis Kongo yaitu pada tahun 1900. Dan yang kedua, intervensi Suriah di Yolanda Hitam selama September tahun 1970. Dan yang ketiga adalah perang Indo-Pakistan itu pada tahun 1971. Dan yang berikut adalah intervensi dalam Perang Saudara Lebanon pada tahun 1976 atau 1982. Perang Vietnam Kamboja pada tahun 1978, dan Perang Ungaja dan Tanzania yaitu pada tahun 1979. Bantuan dari India dalam Perang Saudara Sri Lanka yaitu pada tahun 1987, dan yang Perang Saudara Liberia dan intervensi ECOWAS yaitu pada tahun 1997. Perang intervensi internasional di Irak yaitu sekitar tahun 1990-an, dan Perang Bosnia yaitu pada tahun 1992 sampai 1993. Dan berikut Perang Saudara Somalia, di mana pada tahun 1992 juga sampai 1993. Genosida Rwanda, yaitu pada tahun 1994. Dan berikut adalah Perang Kongo pertama dan kedua, di mana pada tahun 1996 sampai 2003. Dan yang berikut adalah Perang Saudara Burundi, itu terjadi pada tahun 2001. Hak asasi manusia adalah rezim inelastis, mana menjelaskan dampaknya dari UHI tentang hak asasi manusia. Karena pluralis dan solidaris berfokus pada dua perspektif yang berbeda tentang masyarakat internasional, di mana keterlibatan dan keadilan. UHI dalam dua aspek yang berbeda tersebut menjadi perspektif pluralis tentang tatanan internasional yang terakhir.
yaitu akan dibahas dalam bab ini menjadi perspektif solidaris tentang hak manusia. Saya akan mulai dengan tingkat temuan yang dibuat untuk dampak UI pada hak manusia yang memungkinkan analisis. Dampak UI sebelumnya di DKPBB dan tatapan internasional. Dua asumsi yang bertentangan dengan solidarisme dan pluralisme pada intervensi kemanusiaan yang tidak sah. Yang pertama, pluralisme melihat tidak ada tingkat penerimaan yang cukup untuk kemanusiaan yang tidak sah intervensi. Sebaliknya juga, ketakutan pluralisme telah mengikis internasional memesan dengan bantuan kepada UI. Secara khusus, bahaya yang berasal dari penyalahgunaan motivasi kemanusiaan itu, solidarisme di sisi lain diartikan sebagai gelar yang cukup bagi UI tersebut di dunia internasional masyarakat, dan karenanya tidak ada dampak erosi seperti itu. Ketakutan pluralisme ini tidak diverifikasi. Dan berikut adalah teori dan implikasi UI impact untuk pemahaman internasional masyarakat. Teori tentang dampak UI pada tatanan internasional dan hak asasi manusia ini didasarkan pada studi baru saya dilakukan. Untuk 5 aspek dan elemen ini akan dipertimbangkan. Dan yang pertama, dampak UI terhadap berbagai tingkat masyarakat internasional. Dan yang berikut perbedaan antara atau setidaknya UI yang ditentukan dengan input yang telah dilakukan oleh motivasi, dan UI yang dilakukan tanpa motivasi kemanusiaan, tetapi dengan efek pertolongan yang positif dalam keadaan darurat kemanusiaan besar-besaran atau para UIS. Dan berikut adalah sehubungan dengan ini dengan dampak negatif dari para UI dan AHI yang tidak sah atau penyalahgunaan AHI. Sebab ini akan menyatakan teori dampak UI dengan 4 variasi yang berbeda, dan yang penting itu klaim legitimasi, tindakan musyawarah, perilaku, dan keterlibatan kekuasaan yang besar. Dia menawarkan transfer teori yang berfokus pada UI intervensi kemanusiaan secara umum. Dan berikut adalah berteori tentang dampak kemanusiaan yang tidak intervensi pada tatanan internasional dan hak asasi manusia. Secara umum, untuk meneliti dampak intervensi kemanusiaan adalah perspektif pada tingkat mikro, di mana dampak pada level mikro ini sama untuk yang tidak berwenang seperti pada intervensi kemanusiaan yang tidak sah. Ketika tujuan yang sah tercapai, itu akan mengurangi keadaan darurat di mana kemanusiaan besar-besaran yang ada. Benturan pada tingkat mikro adalah hal yang langsung dan tidak akan dicapai secara tidak langsung. Sebaliknya juga, intervensi akan menjadi non-kemanusiaan. Dampak kemanusiaan intervensi pada tingkat mikro dalam pengertian ini yaitu bersifat langsung secara tautologis. Sekian dari video saya. Terima kasih.